Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang hormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PBG dalam jabatan tahun 2026. Perkenalkan, saya Ihsanuddin, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis, batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426733041. Saya mengajar di MTS Plus Rodotul Muhibil Bekasi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di kelas 8. Adapun materi yang saya sampaikan Matsilah. Berikut ini adalah praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sehat ya semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ada yang lagi sakit? Ada. Ada, siapa? Pak. Ada Pak. Oh, lagi sakit, lagi bersin ya? Iya Pak. Ya, jaga kesehatan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik Pak. Before we study today, let's pray together. Study kelas Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kalian udah berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan hari ini kalian belajar diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi pemahaman. Amin. Oke teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kita buktikan bahwa kita cinta tanah air. Ya, dimohon untuk teman-teman yang ada di sini, dimohon untuk berdiri. Stand up please. Sing Indonesian anthem. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka,
padamu negeriku yang tercinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sit down please. Baik teman-teman, saya absen terlebih dahulu. Kelas 8F. Alea Adam Ramadhani. Oke. Afiko. Present. Aiko. Sakit Pak. Sakit. Oke. Aisyah. Anissa. Present. Akwina. Sakit. Sakit. Azara. Citra Ayu. Present. Clarissa. Present. Hanifa. Present. Oke. Khalisa. Present. Hansa. Present. Mahren. Present. Oke teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar terkait mat ya. Nah kemarin minggu lalu ya sudah membahas tentang mat tabi'i. Nah untuk sekarang kita akan membahas masih sama babnya mat ya, yaitu mat sila ya. Nah pernahkah kalian melihat tanda domah terbalik ataupun kasroh berdiri ya di huruf ha domir? Pernah lihat? Biasanya setiap huruf H harus dibaca panjang, tidak boleh dibaca pendek. Bagus. Beri apresiasi. Saya pernah mendengar ya hadis yang berbunyi sebaik-baiknya kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkan ya. Jadi pas dengan materi yang kita pelajari berkaitan dengan tajwid ya, sebabnya mat sila. Oke? Oke ya, sebelum kita mulai fokus ke materi ya. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian mat sila. Jadi kalian diharapkan setelah belajar hari ini kalian bisa menjelaskan pengertian mat sila. Apa itu mat sila ya? Kedua, siswa menjelaskan contoh bacaan mat sila. Ya, kalian harus bisa memberi contoh-contoh bacaan mat sila ya. Dan ketiga, siswa membaca surah-surah pendek sesuai dengan ilmu tajwid dengan baik dan benar ya. Harapannya pembacaan hari ini ya, kalian bisa membaca surah-surah pendek ya sesuai dengan tajwid ya. Kalian bisa praktekkan di rumah nanti ketika murojaah ya. Nah, ini ya. Oke, biar kita semangat ya, biar kita nggak ngantuk, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, siap ya? Siapa? Saya punya 2 ice breaking ya. Yang pertama nih, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 2 kali. Oke, semangat. Semangat. Fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus ya. Oke, ini saya akan memperlihatkan materi yang kita bahas hari ini ya terkait mat sila. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Oke, yang pertama yaitu pengertian mat sila ya. Bahwa mat sila adalah mat tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh hak domir. Tahu hak domir ya, tahu ya? Tahu. Ya, hak yang bentuk lingkaran atau hak yang disambung di belakang ya. Oke.
Nah, pembagian mat silah itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada mat silah kosiro, pendek, ya. Nah, adapun ciri dari mat kosiro, ya, yaitu sebelum ha domir ada huruf yang berharokat, ya, itu perlu kalian ingat. Selanjutnya, ha domir tidak disambungkan atau tidak dibaca bersambung dengan kalimat berikutnya. Yang ketiga, ciri yang ketiga, ha domir tidak bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Ya, dan yang terakhir terkait bacaan mat qashiro, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ya, nah masih fokus ke depan. Nah ini contoh bacaan mat qashiro, mat silah qashiro, ya, pendek. Coba teman-teman baca bareng-bareng. Binasrihi mayyasha. Oke, lagi bawahnya. Bihi wal arhama. Oke, bawahnya lagi. Kana lahu walad. Oke, di sini terdapat huruf ha domir nih, ya, ha domir seperti ini, ya, dan berharokat fathah berdiri. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa, ya, mat silah qashiro itu, ya, diapit ha diapit oleh 2 huruf hidup, ya. Kalau ini hurufnya ro, kasroh, dan mim, ya. Nah, yang di bawah ini ha diapit huruf apa ini? Ba dan wa. Iya, ini sama-sama huruf hidup. Haknya berharokat kasroh panjang berdiri, ya. Panjangnya tadi berapa harokat? 1, 2 harokat. 2 harokat atau 1 alif. Alif. Oke, bagus. Nah, ini ha ada domah terbalik, diapit oleh 2 huruf hidup. 2 huruf hidup apa? Lam dan waw. Oke, lam dan Waw. Oke, ini mat silah qashiro, ya. Nah, yang selanjutnya ada mat silah tawilah, panjang, ya. Adapun ciri-ciri, ya, yaitu setelah ha domir ada huruf hamzah atau alif, ya, ada huruf hamzah atau alif, ya teman, ya. Terus adanya tanda layar atau bendera, ya. Kalian kalau buka Al-Quran di situ banyak sekali tanda layar atau bendera, ya. Di atas harokat domah terbalik atau kasroh berdiri, ya. Dan yang terakhir dibaca panjang 4 sampai 5 harokat, ya. Nah, ini contoh bacaannya, ya. Coba teman-teman baca bareng-bareng. La yu'addihi ilaika illa. Oke, contoh yang kedua. Min dunihi illa inaka. Yo, contoh yang ketiga. Fa'in kana lahu ikhwa. Oke, teman-teman. Nah, ini sengaja saya garis bawahi, ya, agar kalian tahu, ya, tanda-tanda mat silah tawilah, ya. Di sini ada domir, terus harokat, apa ini? Kasroh Fathah, berdiri. kasroh berdiri, ya, ada nih bendera. Nah, ini Kasroh kasroh berdiri, ada bendera. ini Domah berdiri. ada. Bendera. Oke, ya. Ini contoh dari mat silah tawilah, ya. Nah, sekarang kesimpulan daripada mat silah. Kan mat silah kita dibagi 2, ada mat silah qashiro dan mat silah tawilah.
ya. Nah, ini kesimpulannya kita bisa lihat ya. Mat silah qasiro ya. Nah, ini ya. Ha berharokat, ha domir berharokat kasroh berdiri atau domah ya, domah berdiri diapit oleh huruf hidup ya. Nah, sedangkan mat silah tawilah ya, ini hak domir ada kasroh berdiri atau domah berdiri, ada tanda bendera ya. Ini menunjukkan mat silah tawilah ya. Jelas teman-teman? Jelas. Oke ya. Agar lebih jelas lagi ya, saya akan memperlihatkan ya video yang membahas terkait mat silah ya. Lihat baik-baik dan fokus untuk video yang saya akan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut bahasa, mat artinya adalah panjang. Silah artinya menyambung atau hubungan. Sedangkan menurut istilah, di dalam kitab Bidayatul Mustafid, mat silah didefinisikan sebagai wa harfu matin zaidun muqaddarun ba'daha idhamiri, yaitu huruf mat tambahan yang dikira-kirakan sesudah huruf hak dhamir. Dhamir artinya adalah kata ganti. Jadi hak dhamir artinya huruf hak yang menjadi kata ganti. Yang dimaksud hak dhamir di sini adalah hak dhamir yang mufrad, mudzakkar dan ghaib. Atau dalam bahasa Indonesia, kita biasa menyebut dengan kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki, yaitu dia. Biasanya penulisan hak dhamir dalam bahasa Arab seperti ini. Dalam kitab Bidayatul Mustafid, buku bacaan ini dinamakan mat silah karena ta'adduban li'anna al-Qur'an al-'azima la ziyadata fihi wa la naqsa, yaitu sebagai bentuk adab atau penghormatan terhadap Al-Qur'an yang agung yang tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Oke teman-teman, dari video yang kalian lihat, kalian tonton ya, apa tanggapan kalian setelah melihat video terkait mat silah? Yuk. Ternyata selama ini saya sering keliru membaca panjang pendeknya hadomir di Quran, Pak. Oke, bagus ya. Berarti itu tandanya kamu bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Bagus, nggak apa-apa. Ya, ada lagi yang mau menanggapi video? Ya. Justru ada perbedaannya. Baik atau Ya, tepat sekali ya. Ketika ada domir ya, depannya huruf hamzah atau alif dan ada bendera, itu dibaca panjang ya. Langsung saja teman-teman, silakan kalian bentuk menjadi 3 kelompok sesuai dengan absen. Silakan, yuk 1 menit. Udah sesuai absen? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, saya akan memberi kalian ya secari kertas yang berisi ya pertanyaan. Tentu dijawab dengan diskusi ya. Nanti kalian diskusikan ya, dimusyawarahkan biar nanti kalian bisa ketemu jawaban ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke. Nah, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, silakan kalian bisa diskusikan dengan anggotanya ya. Bisa didiskusikan ya, dipahami.
Ayo didiskusikan, ya. Boleh lihat buku, ya. Nah, sesuai dengan soal yang sudah kasih. Yang ini tuh Ayo diskusikan, fokus pada pembagian tugas. kesalahannya. Nah, bisa ngelihat buku, didiskusikan, dimusyawarahkan, biar ketemu jawaban yang pas. Ya. Itu kesalahannya. Itu baca cuma 2 harakat ya. Harusnya dibacanya 4 sampai 5 harakat. Iya. 5 menit lagi. Ada kok di buku. Ya udah, ditulis. Jadi kalau misalnya Nah, ceritanya ditulis. ya, ini kan Ditulis ya. sih temukan kesalahannya itu membacanya cuma 2 harakat. Oh, jadi 2 harakat. Di halaman 300 ada. Nah, yuk didiskusikan. 35 ada 35. Iya. Ya kan? Yang ini bukan sih. Iya. Bukan ya? Oh ya. Bukan itu mah ya. Oke teman-teman, ya. Nanti silakan perwakilan dari kelompok maju, ya, untuk menyampaikan materi yang tadi saya bagikan, ya. Tentu jawaban yang kalian buat itu berdasarkan musyawarah, ya, diskusi. Ya, kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan dibaca dulu pertanyaannya. Di bawah ini ada 2 ayat yang sama-sama memiliki huruf hadomir. Tetapi mengapa cara membacanya berbeda? Fihi hudan, surat Al-Baqarah ayat 2. Innahu kana, surah Al-Isra ayat 30. Tugas kelompok. Identifikasi mengapa pada contoh nomor 1 bukan merupakan masilah sehingga dibaca pendek. Jelaskan syarat utama terjadinya masilah berdasarkan perbandingan kedua ayat tersebut. Oke, jawabannya apa, Neng? Nomor 1? Nomor 1 fihi hudan, bukan masilah karena huruf H adalah yang sukun atau mati. Syarat masilah adalah huruf sebelum dan sesudah hadomir harus hidup berharokat. Innahu kana adalah masilah karena huruf nun sebelum H dan kaf sesudah H keduanya berharokat hidup. Oke. Tepuk tangan. Tadi jelas ya? Dari kelompok 1 ya. Oke, beserta jawabannya. Sekarang kelompok berikutnya, kelompok 2. Sekarang perwakilan. Yang lain perhatikan, kita fokus. Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nabila akan menjadi perwakilan kelompok 2 untuk menjawab ulang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nabila akan menjadi perwakilan kelompok saya untuk membacakan jawaban dari kelompok kami. Permasalahannya adalah seorang murid membaca surat Al-Humazah ayat 3, yahsabu annama lahu akhladah. Dia membacanya dengan panjang 2 harakat saja pada bagian malahu. Teman-temannya protes dan mengatakan itu salah. Lalu, tugas kelompoknya adalah 1. Temukan kesalahan murid tersebut. Mengapa bagian itu tidak boleh dibaca 2 harakat? Kedua, apa nama hukum tajwidnya secara spesifik? Lalu jawaban dari masalah tersebut adalah membaca malahu akhladah hanya 2 harokat adalah salah karena setelah hadomir terdapat huruf hamzah dan harusnya dibaca panjang 5 harokat. Yang kedua, nama hukum tersebut adalah masilah tawilah karena tawilah berarti panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman, ya tadi kalian sudah menyelesaikan ya studi kasus ya atau problem solving ya. Wah, jawabannya luar biasa, masya Allah ya. Alhamdulillah kalian sudah mengerti ya, sudah memahami tadi yang saya jelaskan baik lewat PowerPoint maupun lewat video. Nah hari ini ya saya akan memberikan ya lembar kerja peserta didik ya LKPD ya. Silakan kalian kerjakan ya
sesuai dengan jawaban yang benar. Jamet. Oke. Tentu jawaban sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Tahu ya jawabannya apa? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yuk dikerjakan 6. sesuai dengan materi hari ini. Matsilah Kasih untuk dijawab dengan benar. Jangan lupa beri nama, kelas, nomor absen. Biar saya tahu 3. kemampuan kalian lewat LKPD. Satu. Harus selesai. Udah selesai, Ya. Pak. Udah selesai kan? Udah. Oke, dikumpulkan. Ini, Pak. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, setelah kalian mempelajari Matsilah, ya, nah, bagaimana cara kalian membedakan hak domir dibaca panjang dan hak domir dibaca pendek? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, bagus. Apa jawabannya? Saya akan melihat huruf sebelum dan sesudah hadomir tersebut. Jika hadomir berada di antara dua huruf yang berharokat, maka saya membacanya panjang sebagai matsilah. Namun jika salah satunya sukun, maka dibaca pendek. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Cara saya membedakannya dengan melihat huruf setelahnya. Jika setelah hadomir ada hamzah, saya membacanya lebih panjang atau bisa disebut nasilah qawilah. Jika bukan hamzah, saya membacanya cukup. Kedengeran demi Allah dia ngomong sih. Oke, tepuk tangannya mana? Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ya seperti yang kita lihat ya. Nah, mat silah qasiroh dan mat silah tawilah itu beda ya. Yang membedakan mat tawilah setelah huruf ha domir ada hamzah atau alif, dan mat qasiroh, silah qasiroh ditandai dengan ha domir diapit oleh dua huruf hidup. Jelas teman-teman? Ya, kita ice breaking lagi biar nggak ngantuk, biar nggak tegang ya. Oke. Tabok 1, tabok 2, tabok 3, tabok 4. Nggak fokus. Nggak capek. Ulang lagi ya. Tabok 1, tabok 2, tabok 3, tabok 4, tabok 5, tabok 5 2 kali. Belum mau. Lagi. Tabok 5 2 kali. Oke, teman.
terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang luar biasa ya, dan diterapkan nanti di rumah ketika murojaah ya. Ini ilmu sangat penting karena berhubungan dengan tajwid. Tajwid itu aturan dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Jadi kalian nanti diterapkan benar-benar ya terkait mad silah ya. Mad silah ada dua, mad silah qashiro dan mad silah Tamilah. pembelajaran ini. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz. We hope Ramadan is useful and a blessing for Ustaz. Amin. See you next time. See you next time. Sampai berjumpa lagi. Kami sayang Ustaz. Ustaz sayang kami. Oke, terima kasih teman. Keren.